Halo teman-teman, selamat datang di video kali ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra. Dalam kesempatan kali ini saya akan membuat video yang membahas tentang bahasa pemrograman C# ya. Adapun video ini dibuat sebenarnya tujuannya bukan untuk tutorial atau memberikan kursus atau apapun itulah istilahnya ya. Ini lebih ke dokumentasi saya dalam belajar C# itu sendiri ya. Kemudian apa sih C# itu? Berdasarkan apa yang saya tahu, C# adalah salah satu bahasa pemrograman produk Microsoft, yang mana juga C# itu berorientasi objek sama seperti Java ya. Kemudian C# juga bisa digunakan untuk membangun atau mengembangkan berbagai macam aplikasi. Ada misalkan konsol aplikasi, kemudian aplikasi web, kemudian juga ada aplikasi mobile. Nah, kemudian C# ini berjalan pada atau bisa dijalankan menggunakan yang namanya .NET SDK ya, atau .NET Software Development Kit, yang mana itu juga adalah produknya Microsoft ya. Kemudian apa aja yang kita butuhkan dalam mengembangkan aplikasi C#? Ya, tentunya yang pertama yang saya bilang tadi, yaitu .NET SDK-nya, itu yang pertama. Kemudian juga ada runtime-nya sebenarnya. Kemudian ada juga text editornya, sudah pasti text editornya ya. Ada beberapa text editor sebenarnya yang bisa dipakai, sebenarnya hampir semua bisa kali ya. Tapi yang umum dipakai untuk C# biasanya yang pertama itu Visual Studio Community, kemudian Visual Studio Code, atau juga Visual Rider produk JetBrains setahu saya, tapi itu setahu saya berbayar sih yang Rider itu. Karena kita masih belajar di awal ya, jadi kali ini saya akan menggunakan Visual Studio Code dulu. Mungkin nanti kedepannya saya akan pakai Visual Studio Community. Oke, berarti yang pertama yang akan saya siapkan itu adalah .NET Core-nya ya, atau .NET SDK-nya. Untuk .NET SDK-nya sendiri bisa di-download di .NET, tulis saja .NET download, harusnya muncul. Nah, di sini. Nah, untuk sekarang .NET-nya sendiri, .NET SDK-nya itu, si .NET-nya itu versi terakhirnya pada saat video ini dibuat itu versi 6 ya. Kemudian teman-teman bisa download di situsnya Microsoft punya, yaitu .netmicrosoft.com. Kemudian di sini teman-teman bisa pilih sesuai OS-nya masing-masing. Karena saya udah ada ya, jadi saya nggak perlu download. Sebenarnya tinggal download ini, kemudian tinggal install aja, nggak ribet kok. Kemudian yang kedua itu berarti text editornya. Text editornya bisa di download juga di sini tinggal download aja. Ini harusnya ada pilihan sesuai dengan OS-nya masing-masing ya. Oke, karena saya udah siap semua, jadi kita langsung kita buka Visual Studio Code-nya. Close. Kemudian yang pertama saya buka dulu file atau foldernya. Saya buat di dokumen. Kita buat folder baru.
misalkan apa ya, tes belajar. Oke, select foldernya. Nah, setelah dibuat foldernya, kemudian kita masuk terminal atau command lainnya yang ada di Visual Studio Code-nya, atau bisa juga langsung dibuka dari Windows-nya. Pertama kita cek dulu, misalkan teman-teman baru install .NET SDK-nya, kita cek dulu apa .NET-nya udah terinstall atau belum. .NET version. Nah, punya saya udah terinstall, tapi punya saya masih versi yang 5. Tapi nggak apa-apa, untuk sementara harusnya nggak berpengaruh ya. Kemudian kita buat project baru. Untuk buat project baru, komennya itu .NET new. Nah, harusnya setelah new itu ada pilihan aplikasi apa yang mau dibuat. Tapi misalkan kita nggak tahu apa aja pilihannya, kita langsung enter, biasa keluar pilihannya. Nah, banyak pilihannya. Ada konsol yang saya bilang tadi, ada konsol, kemudian juga misalkan mau web, kemudian web juga bisa ada yang MVC udah langsung udah dikonfigurasi gitu. Nah, untuk sekarang karena kita C#-nya, kita mau fokus di C#-nya, kita pakai yang konsol dulu. Itu .NET new console. Udah ya, begitu udah, kita turunin dulu. Nah, file utamanya itu begitu kita buat project baru, file utamanya itu ada di program.cs. CS itu extension dari C# ya. Nah, di dalam programnya ini untuk struktur sintaknya sendiri. Yang pertama, saya rasa ini umum untuk sintak ini ya, ada namespace yang pertama, kemudian ada kelasnya, dan yang seperti itu ada untuk metodenya ya. Untuk namespace-nya sendiri biasanya yang saya tahu itu menggambarkan untuk nama projectnya. Jadi biasanya misalkan kita buat model, folder model. Di dalam model kita bikin kelas baru, misalkan user.js. Nah, misalkan di sini berarti namespace dulu. Namespace-nya ini pertama nama projectnya, di sini belajar, kemudian model. Nah, biasanya seperti ini ya, Kemudian di dalam namespace itu biasanya ada kelas, dan di dalam kelas itu ada yang namanya metode ya. Nah, karena ini bahasa pemrograman berorientasi objek, umumnya yang saya tahu adalah ada yang namanya main method atau fungsi yang pertama kali akan dieksekusi. Jadi begitu project dijalankan, fungsi ini yang akan dieksekusi. Jadi misalkan untuk run-nya run. Jadi ini ya muncul ya, berarti ini udah bisa jalan ya, berhasil ya. Nah, bagaimana misalkan nggak ada main metodenya, harusnya itu error. Kita main metodenya kita hapus ya, kita komen terlebih dulu, kita save, kita run. Nah, program does not contain a static main method ya. Jadi si main method ini penting ya, harus ada di setiap program
setiap program menggunakan bahasa pemrograman C#. Ya. Jadi ini adalah metode yang akan dieksekusi pertama kali. Jadi sebanyak apapun fungsi yang ada nantinya, si main method inilah yang akan pertama kali dieksekusi. Contoh misalkan kita rubah hello world .NET Run. Nah, ya. Oke teman-teman, mungkin itu aja untuk video kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Kalau seandainya ada kesalahan, tolong dikoreksi. Sekali lagi terima kasih. Sekian dari saya, terima kasih.